Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh pemirsa di Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Herlando di program baru yang bertajuk Sasana Sastra. Ya, dalam program baru ini kita nantinya hari ini dan berkelanjutan akan membahas seputar sejarah, seputar budaya, dan khususnya budaya Jawa yang mungkin selama ini berkembang di masyarakat. Ada sesuatu hal yang dalam tanda kutip negatif, dan di sini nanti kita akan mencoba untuk meluruskan itu semua. Jadi kita akan membahas satu persatu tentang sejarah dan budaya yang ada di Indonesia. Dan tidak lupa juga nanti kita akan membahas juga seputar hobi, ya, khususnya hobi pendakian yang selama ini salah gitu ya, tentang stigma negatif alam ya, nanti kita akan bahas tentang filsafat alam juga ya. Dan khusus untuk hari ini teman-teman kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan sejarah ya. Nah, sejarah apa itu? Persiapkan kopi kalian, bakar rokok kalian, kita belajar bareng-bareng. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang sejarah, ya, sejarah Nusantara tentunya. Sebelum kita ke sini, yuk kita coba kilas balik ke belakang sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Kita mendengar ada oknum ya yang berusaha untuk mengaburkan sejarah, membelokkan sejarah ya. Dan yang paling terkenal adalah ketika ada sebuah asumsi yang mengatakan bahwa Candi Borobudur adalah ciptaan Nabi Sulaiman. Kemudian Mahapati Gajah Mada diasumsikan nama aslinya adalah Gaj Ahmada gitu ya. Dan ada lagi ya, itu adalah asumsi yang juga lebih lama ketika mengatakan bahwa kalau kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan besar, istana yang sangat megah seperti itu, kenapa kok puing-puingnya sekarang tidak ada seperti itu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini meragukan keberadaan sejarah masa lalu seperti itu dari usaha-usaha membelokkan sejarah ya. Kemudian setelah beberapa waktu kita sendiri ya, saya sendiri bertemu dengan beberapa bisa dikatakan pemerhati sejarah dan pemerhati budaya ya. Dari hasil itu, dari hasil kita bertemu, ada dua pertanyaan yang menurut saya memang perlu pemikiran lebih lanjut. Pertanyaan ini bisa dikatakan sangat kritis, juga berkelas sekali ya. Nah, kita akan coba bahas dari sudut pandang logika ya. Kita logikakan dulu, dengan pastinya akan menyertakan referensi-referensi yang ada. Nah, seperti ini. Yang pertama, beberapa orang akan mengatakan bahwa kenapa nama kerajaan di Malang itu dinamakan sebagai Kerajaan Singhasari. Yang menjadi permasalahan bernama Singhasari adalah nama singa. Ya. Nah, menurut mereka singa itu adalah binatang yang bukan asli Indonesia atau asli Jawa, bukan endemik Jawa seperti itu. Kenapa kok enggak macan sari seperti itu ya? Karena macan Jawa ada gitu. Nah, sangat logis sekali. Nah, akhirnya dari mana Ken Arok tahu binatang, sesosok binatang yang bernama singa? Nah, itu teman-teman. Nah, untuk menjawab ini tentunya kita juga akan
merefleksikan diri kita, ya, merefleksikan diri kita di hari ini juga. Ya, sebagai contoh seperti ini. Apakah kita pernah melihat secara langsung binatang ular anaconda di Jawa, ya, atau Indonesia lah, ya? Anaconda itu seperti apa, ukurannya berapa, kemudian warnanya apa. Apakah kita bisa melihat itu? Bisa melihat secara langsung? Tidak tentunya, ya. Kemudian pasti kita akan menjawab, oh saya tahu anaconda itu dari YouTube, dari Google, dari Wikipedia, dari kebun binatang misalnya. Nah, kemudian kalau kita balik lagi, nah, YouTube, Wikipedia, Google, atau Bonbin, ya, kebun binatang, ini merupakan apa? Dan ini bisa kita rangkum jadi satu dengan namanya literasi, ya. Jadi kita mengetahui anaconda yang bukan asli endemik Jawa itu kita dari media, atau saya katakan di sini sebuah literasi. Nah, kita sekarang kembali ke masa lalu, pada masa Singhasari. Dari mana Ken Arok tahu dinamakan singa? Nah, sari itu bisa dikatakan utama, ya. Jadi singa yang utama, ya. Intisari atau pokok daripada singa itu sendiri, gitu. Karena dengan kejayaannya, gitu, Ken Arok akhirnya menamakan kerajaannya sebagai Singhasari. Nah, dari mana Arok tahu bahwa ada binatang di luar sana, di belahan bumi yang lain ada binatang yang bernama singa? Jawaban kita juga sama, teman-teman, bahwa Ken Arok tahu dari sebuah literasi, ya, literasi masa lalu yang tentunya ada pada zaman Singhasari. Sebagai contoh ini, ya, karena pada masa Ken Arok Singhasari itu berkembang zaman Hindu-Buddha, ya. Di sana tentunya mereka mengadopsi literasi dari kitab-kitab suci Weda, ya. Sebagai contoh Mahabharata, Ramayana, kemudian Itihasya dan Purana, ya. Dan di kitab-kitab Itihasya itu ada sebuah sejarah yang menceritakan bahwa Batara Wisnu turun ke dunia dalam bentuk Narasinga, ya, manusia dengan berkepala singa. Nah, dari sini kita bisa melihat, teman-teman, referensi yang dipakai Ken Arok ini adalah literasi daripada kitab-kitab Hindu pada masa lalu, karena waktu itu berkembangnya adalah agama Hindu dan agama Buddha. Kemudian ada juga ciri-ciri daripada dewa itu sendiri atau dewi dalam hal ini, yaitu bagaimana Dewi Durga mengendarai seekor singa, gitu kan? Nah, dari sini Ken Arok sendiri akhirnya dia menggunakan literasi itu sebagai nama negaranya, karena dipadukan dengan Jawa, nama singa. Jadi nama singa itu sebenarnya adalah Simha, gitu ya, dalam urat bahasa Sanskerta, dipadukan dengan bahasa Jawa kuno Sari, gitu kan. Bisa dikatakan Singhasari itu adalah singa yang utama. Jadi dari literasi itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang-orang di masa lalu pun juga tidak akan luput dari yang namanya literasi.
referensi, ya. Ya jelas beda dengan kita yang sekarang literasi yang lebih banyak, referensi kita lebih banyak, tidak hanya sekedar buku, ya kan? Tetapi kita bisa lihat YouTube, bisa lihat Google, gitu kan. Nah, begitu pentingnya literasi pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang literasi kuno seperti Negara Kertagama, Pararaton, kitab Semaradahana, kitab Arjuna Wiwaha itu pun juga ada, gitu kan. Dan itulah referensi-referensi yang digunakan oleh para leluhur kita di masa Singosari khususnya, menggunakan literasi itu sebagai, entah itu sebagai nama dia sendiri atau juga sebagai nama kerajaannya. Itu teman-teman tentang nama Singhasari, ya. Jadi begitu pentingnya di masa lalu literasi ini, apalagi zaman sekarang, gitu kan. Nah, literasi yang zaman sekarang perlu juga kita tularkan kepada anak-anak, ya, kepada utamanya anak-anak di sekolah, gitu kan, untuk membaca, lihat YouTube, lihat googling, ya, Google, gitu kan. Nah, ini untuk menambah khasanah wacana mereka sebagai bentuk kita butuh akan suatu pengetahuan yang baru seperti itu, ya. Apalagi kita juga mengenal sebuah istilah buku adalah jendela dunia, gitu kan. Nah, bahkan sekarang pun mungkin bisa berkembang lebih jauh lagi, YouTube adalah jendela dunia, seperti itu juga. Karena semakin banyak literasi yang kita terima di masa sekarang. Itu untuk jawaban mengenai kerajaan yang bernama Singhasari. Oke, sekarang kita bahas yang kedua, teman-teman, ya. Mengenai banyak sekali orang pada masa lalu menggunakan kata empu untuk nama sandang mereka, ya. Dan kebanyakan dari kita, masyarakat umum, mengatakan ketika ada seseorang yang diberikan gelar empu, pasti dia adalah seorang pembuat keris, ya. Nah, kita coba lihat arti kata empu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikatakan di sana adalah seseorang yang memiliki keahlian, dalam kurung terutama membuat keris, ya. Nah, ini sekali lagi menurut KBBI. Nah, sekarang bagaimana dengan fakta sejarah yang ada, ya, dan ini semoga juga bisa menjadi wacana tambahan untuk para sastrawan yang ada di Indonesia, para ahli-ahli bahasa, khususnya bahasa Indonesia, sekali lagi untuk menambah khasanah di KBBI, ya. Pada kenyataannya kalau kita melihat sejarah, ya, ternyata empu itu tidak hanya seorang ahli pembuat keris, ya. Oke, coba kita akan petakan, ya, 4 tokoh empu yang terkenal menurut kitab Negara Kertagama maupun kitab Pararaton. Oke, yang pertama saya ambil dulu Empu Gandring, ya. Jelas, karena empu adalah seorang yang ahli, pastinya Empu Gandring juga adalah seseorang yang ahli di bidang metalurgi, seseorang yang ahli di bidang bagaimana membentuk sebuah besi menjadi tombak, menjadi keris, menjadi alat pertanian, menjadi pacul, cangkul, ya, jadi sabit dan lain sebagainya. Dan ini kebutuhan-kebutuhan di masa lalu yang memang bermanfaat untuk kerajaan, sebuah kerajaan maupun untuk masyarakat.
ya. Jadi Empu Gandring tentunya tidak hanya membuat keris untuk para bangsawan yang diceritakan ya, dan pastinya Empu Gandring pun juga membuat peralatan seperti pisau untuk mengiris ya, untuk masyarakat sekitar gitu ya, buat cangkul, membuat sabit ya, kemudian buat golok untuk keperluan pertanian seperti itu. Nah, Empu Gandring sangat terkenal sekali di sejarah masa lalu ya, karena keahlian beliau membuat keris yang sangat bertuah, dan akhirnya itu diberikan nama keris Empu Gandring ya. Keris Empu Gandring yang dipesan oleh Arok sebelum Ken Arok melakukan pemberontakan di Tumapel pada masa berkuasanya Tunggul Ametung. Nah, jelas Empu Gandring adalah empu keris. Nah, sekarang kita menuju ke empu satunya ya. Kita naik lagi satu tingkat, yaitu Empu Prapanca ya. Empu Prapanca, apakah dia seorang ahli keris? Bukan ya. Sekali lagi, empu adalah orang yang ahli, dan Empu Prapanca itu adalah seseorang yang ahli di bidang sastra. Sebagai contoh nih, kitab Negara Kertagama ya, itu ditulis oleh Empu Prapanca. Nah, kalau bisa kita bandingkan dengan zaman sekarang, itu bisa dinamakan sebagai sastrawan ya. Jadi beliau sangat ahli membuat karya sastra seperti prosa, puisi ya, dan karya sastra yang lain. Tetapi beliau tidak ahli dalam membuat keris, karena tidak pernah dikatakan di bukti sejarah manapun Empu Prapanca membuat sebuah keris. Dan tentunya itu adalah bukti primer dari sejarah. Belum ada mengatakan dan tidak ada dikatakan Empu Prapanca membuat sebuah keris ya. Nah, kalau kita analogikan pada masa ini ya, contoh W.S. Rendra ya, karena beliau seorang ahli di bidang syair, sastrawan juga. Nah, beliau ketika beliau hidup di masa lalu, beliau pun juga disebut sebagai empu gitu, Empu Rendra ya. Karena kebetulan di sini namanya adalah Empu Prapanca di masa lalu yang ahli dalam sastra. Akhirnya orang-orang sastrawan di masa sekarang pun ketika dia memiliki keahlian di bidang tertentu, dia pun juga pantas disebut sebagai seorang empu ya. Itu. Kemudian coba kita cari lagi satu empu yang sangat ahli di satu bidang ya. Ada di Negara Kertagama, beliau disebut sebagai Empu Nambi ya. Kita ketahui juga Empu Nambi itu sebenarnya adalah Mahapatih pertama yang diangkat oleh Raden Wijaya ya. Kenapa dia disebut sebagai Empu Nambi? Karena dia sangat pandai ya, sangat cendekia sekali, sangat ahli sekali dalam ilmu politik, dalam ilmu tata negara ya. Akhirnya beliau disebut sebagai empu juga gitu. Nah, ketika beliau mengatur kejayaan kerajaan Majapahit gitu ya, beliau bergelar empu ini karena memang bukan sembarangan gitu loh. Segala taktik, segala kebijakan apapun semuanya pasti akan dirundingkan dengan Mahapatih ini ya. Nah, dalam hal ini adalah Empu Nambi
gitu, sebagai rekan sejawat daripada Raden Wijaya sendiri yang berjuang mendirikan Majapahit. Jadi segala kebijakan apapun akan dirundingkan dengan beliau. Karena menurut Raden Wijaya, yang paling bijak itu adalah Mpu Nambi. Yang paling berpotensi memiliki pengetahuan lebih di bidang tata negara itu adalah Mpu Nambi. Dan beliau diangkat sebagai Empu atau Mahapati. Nah, analogi sekarang, ketika kita memiliki seorang tokoh politik ulung, seorang ahli tata negara ulung. Nah, beliau pun ketika di masa lalu beliau juga berhak memakai gelar empu, ya. Ahli dalam bidang tata negara, ya. Jadi struktur kenegaraan dia tahu, cara mengatur masyarakat dia tahu. Dalam hal ini mungkin bisa juga kita seperti presiden, ya, kita sebut sebagai empu Jokowi misalkan. Nah, ketika di masa lalu pasti beliau juga karena ahli dia ya empu gitu kan. Nah, seperti halnya raja yang juga disebut sebagai seorang empu, seperti Empu Sindok gitu kan. Dia adalah seorang raja jauh hari sebelum Majapahit dan Singasari. Dia juga sebagai empu karena dia sangat ahli dalam mengatur negara, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sebut satu lagi, kita bandingkan lagi dengan yang namanya Empu Tanca, ya. Empu Tanca ini adalah bagian daripada Rakrian Dharmaputra yang didirikan oleh Raden Wijaya dan memiliki peran penting pada masa Jaya Negara. Ini terdiri dari Rakrian Dharmaputra ini terdiri dari beberapa tokoh yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Seperti contoh Rakuti, kemudian Ratanca, Rayuyu, Rawedeng, Rapangsa, dan Rabanya. Nah, di sini kita ambil Ratanca, ya. Kenapa Ratanca ini dipanggil oleh keraton, oleh kerajaan pada masa itu? Karena dia memiliki keahlian di bidang pengobatan. Jadi akhirnya dia dipanggil oleh kerajaan sebagai, kalau kita pakai bahasa sekarang adalah dokter pribadi raja dan keluarganya, seperti itu. Nah, Ratanca sendiri karena dia memang seorang yang sangat ahli di bidang ilmu pengobatan, ya, ilmu bedah, bahkan diceritakan di negara Kertagama dia juga sempat membedah sakit bisulnya Raja Jayanegara, ya. Nah, kita bisa bayangkan pada waktu itu ilmu kedokteran tidak seperti sekarang gitu kan, tapi beliau dipercaya gitu kan, dipercaya sebagai seseorang yang mumpuni, seseorang yang unggul dalam bidang pengobatan itu. Nah, jadi teman-teman, bahwa setiap nama empu bukan berarti dia ahli keris gitu kan, tetapi ahli di bidangnya masing-masing. Ini belum kita menyebut Empu Palot yang di kitab Pararaton sebagai seorang empu pengrajin, ya. Empu pengrajin, dia itu pintar membuat kerajinan seperti gelang dari emas, kemudian cincin, mahkota raja, kalung raja, seperti itu. Nah, ini pun juga empu. Belum lagi Empu Gunadarma yang disinyalir sebagai pendiri atau arsitek daripada Candi Borobudur itu. Nah, dari sini teman-teman semua, semoga ulasan ini menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua mengenai kenapa kerajaan Singasari bernama ada singanya, kemudian tokoh empu itu tidak selalu
pembuat keris ya. Jadi dari sini kita nanti dan selanjutnya kita akan bahas yang lebih lagi mengenai sejarah dan budaya. So untuk itu teman-teman tetap stay tune di channel Sasana Sastra. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tonton sampai habis tentunya. Dan jangan lupa share. Salam Nusantara, Rahayu.